Perkenalkan, nama saya Andreas Ginting, NPM 220530008. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan alternatif dan alasan orang tua memilih pendidikan alternatif. Pendidikan alternatif tidak diartikan sebagai pengganti sekolah formal, melainkan mencari materi dan metode didaktik baru sampai kurikulum baru. Menurut Nunuk Harumiati, pendidikan seharusnya bersifat kontekstual, harus disesuaikan dengan lingkungan. Pendidikan untuk kaum marginal pun demikian, di mana konsep link and match yang digambar-gambarkan oleh pemerintah baru dalam pendidikan hanya menghasilkan sekrup kapitalis yang dibuat hanya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja dan mesin industri. Kata alternatif dalam bahasa Kamus Indonesia artinya adalah pilihan yang merupakan keharusan. Jadi, pendidikan alternatif bisa dikatakan usaha atau proses perubahan sikap dan tata laku yang menjadikan keharusan bagi seseorang atau sekelompok dalam mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan, sehingga istilah pendidikan alternatif merupakan istilah genesis yang meliputi sejumlah besar program atau cara pemberdayaan peserta didik yang dilakukan berbeda dengan cara tradisional. Yang kedua, apa itu alasan-alasan orang tua memilih pendidikan alternatif? Salah satu kondisi atau alasan yang melatar belakangi beberapa orang tua memilih homeschooling atau pendidikan alternatif ini adalah agar hubungan antara orang tua dengan anak lebih dekat, karena orang tua tidak merasa puas dengan kualitas pendidikan formal. Atau juga alasan kedua itu, anak pernah mengalami kekerasan di sekolah, atau itu bully, atau itu apapun dari teman sebaya atau gurunya, sehingga beberapa orang tua memilih pendidikan formal atau pendidikan alternatif tersebut. Sekian penjelasan dari saya yang nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya lagi. Baik, saya akan menjelaskan tentang sekolah publik pilihan. Sekolah publik pilihan yaitu lembaga yang dibiayai oleh negara. Contoh sekolah publik pilihan adalah sekolah terbuka atau korespondeni. Kondisi sekarang adalah SMP terbuka, SMU atau SMA terbuka, universitas terbuka. Contoh lain, sekolah magnet dan sekolah bibit. Sekolah lembaga pendidikan publik untuk siswa bermasalah. Pengertian siswa bermasalah ini meliputi mereka yang tinggal kelas karena lambat belajar, nakal atau sifat lingkungan sekitar, termasuk juga lembaga permasyarakatan anak, korban penyalahgunaan narkoba, anak di dalam keluarga broken home atau perceraian orang tua, gangguan ekonomi, putus sekolah karena berbagai sebab dan belum pernah mengikuti sekolah sejak dini. Di dalam sekolah publik pilihan ini belum juga termasuk sekolah luar biasa untuk menyandang kelainan fisik dan kelainan mental. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kami yang saya bahas mengenai sekolah swasta dan juga pendidikan di rumah. Jadi, sekolah swasta ini adalah sekolah yang dimiliki oleh yayasan, sehingga yayasan bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan oleh sekolah. Sekolah atau lembaga swasta mempunyai jenis, bentuk, dan program pendidikan yang sangat beragam, termasuk di dalamnya program pendidikan bercirikan agama seperti pesantren dan sekolah. Lembaga pendidikan bercirikan penampilan fungsional seperti kursus atau magang, dan juga mempunyai lembaga pendidikan dengan program perawatan atau pendidikan usia dini seperti
tua bisa memilih mata pelajaran yang mau dia pelajari, sehingga anak bisa mengembangkan potensi dirinya dan memiliki minat belajar yang tinggi, di mana mata pelajaran yang dia pelajari adalah pelajaran yang dia sukai. Dan kedua, anak bebas dari pergaulan bebas, sehingga orang tua bisa mengontrol juga anaknya karena dia belajar di rumah. Jadi ada pun kerugiannya, di mana anak tidak bisa berinteraksi dengan sesamanya, dan itu bisa diatasi dengan membuat kelompok belajar anak-anak yang sebaya dengannya atau setingkat dengannya, sehingga anak bisa berinteraksi dengan kelompok tersebut. Ya. Saya akan menerangkan pertimbangan memasukkan anak ke pendidikan alternatif. Nah, ketika orang tua sudah mengetahui seluk-beluk pendidikan alternatif, ada beberapa pertimbangan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah landasan ontologi. Landasan ontologi ini meliputi manusia berkembang sesuai dengan potensi genetik dan lingkungan. Manusia dilahirkan dalam keadaan unik dan berbeda, dan manusia juga mempunyai kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri. Yang kedua, landasan epistemologi. Landasan ini melihat bagaimana pendidikan dapat diselenggarakan dan dapat ditelusuri jauh ke belakang pada awal perkembangan kebudayaan manusia. Yang ketiga, landasan aksiologi. Landasan aksiologi ini memiliki asas yang awalnya ditunjukkan kepada peserta didik atau warga negara. Landasan ini juga memilih program pendidikan yang diminati hingga memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Itulah hal yang harus kita ingat. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker dan rajin cuci tangan. Salam sehat.